warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara Angkatan 2020. Di sini saya tidak sendiri untuk menjelaskan dan membahas tentang topik ini. Perkenalkan, saya Purnama Fitri dan kedua rekan saya, yang pertama Teresia Karina Rahel Salingga dan Alia Indriani. Nah, di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu dasar pada struktur organisasi. Ini merupakan salah satu mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh ibu dosen kami, Ibu Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC. Kita bahas topik pembahasan satu demi satu. Terima kasih kepada Saudari Purnama Fitri. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Teresia Karina Rahel Salingga, mahasiswi Magister Ilmu Manajemen STANPUK 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya pertama sekali ditunjuk sebagai pembicara pertama yang akan membahas tentang topik dasar-dasar pada struktur organisasi. Dasar pada struktur organisasi memiliki beberapa topik pembahasan yang akan disampaikan pada video ini, yaitu apa itu struktur organisasi, 6 elemen struktur organisasi, desain organisasional yang umum, opsi desain yang baru, mengapa struktur berbeda-beda, dan yang terakhir adalah desain organisasi dan perilaku pekerja. Pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Selanjutnya ada 6 elemen penting yang terdapat pada struktur organisasi, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Yang pertama, saya akan membahas apa itu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja merupakan pembagian kerja yang menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Contoh perusahaan yang menerapkan spesialisasi kerja yaitu perusahaan Ford. Setiap pekerja Ford dibagi ke dalam tugas-tugas kecil yang terstandarisasi dan diberikan tugas secara spesifik dan berulang sehingga para pekerja memiliki keahlian yang dapat menyingkat waktu produksi pekerjaan. Ketika pekerjaan telah dibagi ke dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Basis yang mana pekerjaan dikelompokkan disebut dengan departementalisasi. Departementalisasi mempunyai beberapa kategori, yaitu departementalisasi berdasarkan fungsi, departementalisasi berdasarkan tipe produk atau jasa, departementalisasi berdasarkan geografis, departementalisasi berdasarkan proses konsumen atau produk, departementalisasi berdasarkan tipe konsumen. Departementalisasi berdasarkan fungsi adalah seorang manajer manufaktur akan mengorganisasi pabrik ke dalam rekayasa teknik, akuntansi, manufaktur, personalia, dan departemen spesialis pasokan. Contoh departementalisasi berdasarkan tipe produk atau jasa adalah perusahaan P&G yang menempatkan masing-masing produk utama seperti misalnya Tide, Pampers, Charmin, Pringles di bawah seorang eksekutif yang memiliki keseluruhan tanggung jawab mengurus hal tersebut. Contoh departementalisasi berdasarkan geografis. Misalnya ada daerah barat, selatan, barat tengah, dan timur. Masing-masing akan berpengaruh pada departemen yang diorganisasi di sekitar daerah geografis. Contoh departementalisasi berdasarkan proses konsumen atau produk. Jika kita pergi ke kantor kendaraan bermotor milik negara untuk memperoleh surat izin mengemudi, maka kita harus melewati beberapa prosedur sebelum mendapatkan surat izin mengemudi. Umumnya, para pelamar harus melalui 3 tahap, masing-masing ditangani oleh sebuah departemen terpisah. Yang pertama, validasi oleh divisi kendaraan bermotor. Yang kedua, pemrosesan oleh departemen perizinan.
Yang ketiga, penagihan pembayaran oleh Departemen Keuangan. Contoh departementalisasi berdasarkan tipe konsumen adalah perusahaan Microsoft, para pengembang perangkat lunak, dan bisnis skala kecil. Para konsumen dalam masing-masing departemen memiliki serangkaian permasalahan yang sama dan ingin terpenuhi dengan sangat baik, dengan memiliki para spesialis untuk masing-masing. Dasar struktur organisasi yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Contoh dari rantai komando dapat kita lihat di dalam sebuah angkatan, di mana tentara biasa bertanggung jawab akan tugas yang dikerahkan oleh kepala satuan. Begitu pula seluruh anggota dalam angkatan harus bertanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh jenderal yang berposisi sebagai atasan. Selanjutnya, dasar struktur organisasi yang keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali merupakan sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Contoh dari rentang kendali seperti jika ada seorang yang mempunyai usaha restoran, maka kepala restoran tersebut harus tahu berapa orang pekerja yang dibutuhkan bagi restorannya. Dasar pada struktur organisasi yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan suatu organisasi yang terdesentralisasi dapat bertindak dengan lebih cepat untuk memecahkan permasalahan. Banyak orang yang akan memberikan masukan ke dalam keputusan. Contoh perusahaan yang menerapkan sistem sentralisasi yaitu Nobuhiko Kawamoto, Presiden Honda Motor Company. Bertindak atas pemikiran mengenai prospek penjualan untuk Honda Accord yang paling laris dengan mengambil pesan langsung dalam mengelola divisi mobil Honda. Contoh perusahaan yang menerapkan sistem desentralisasi yaitu Google menerapkan tidak ada gap atau pemisah antara bos dan karyawannya. Bila kita melihat ke kantor pusat Google yang ada di Jakarta, Indonesia, kita akan mengenal adanya acara TGIF atau Thanks God It's Friday. Pada acara tersebut, para karyawan Google bisa mengobrol langsung dengan CEO. Mereka sangat bebas berdiskusi membicarakan ide-ide cemerlang. Artinya, atasan akan sangat terbuka dengan ide yang disampaikan oleh karyawannya. Dan dasar struktur organisasi yang terakhir adalah formalisasi. Formalisasi mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandardisasi. Jika suatu pekerjaan sangat terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh formalisasi pada perusahaan Google. Seperti Google mempunyai aturan yaitu 80% harus menghabiskan waktu kerjanya di dalam kantor. Sementara 20%-nya bisa mengerjakan proyek yang sesuai dengan passion. Artinya, Anda tetap bisa mengembangkan passion dengan budaya kerja yang memberikan peluang pada karyawannya. Terima kasih kepada teman saya yaitu Teresia. Perkenalkan, nama saya Alia Indriani. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya yaitu Teresia. Ada beberapa desain organisasi secara umum, yaitu terdiri atas struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana merupakan suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Contoh dari struktur sederhana adalah perusahaan retail pakaian Jack Goldman Store yang mempekerjakan 5 orang tenaga penjualan, seorang kasir, dan para pekerja tambahan untuk akhir minggu dan hari libur. Tetapi, tetaplah Jack yang menjalankan kegiatan usahanya. Lalu, desain organisasi secara umum yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi adalah suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang sangat diformalisasikan.
tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Salah satu contoh dari birokrasi dapat kita lihat dari struktur organisasi Universitas Sumatera Utara. Di sini, Universitas Sumatera Utara dipimpin oleh wali amanat yang dibantu oleh rektor, wakil rektor, komite audit, dan lain-lain. Saya ambil contoh. Salah satu bagian yang dipimpin oleh rektor adalah fakultas, yang mana fakultas sendiri terdiri dari beberapa program studi dan setiap program studi memiliki beberapa mahasiswa. Ketika mahasiswa memiliki kendala dalam masa perkuliahan, mahasiswa tidak dapat langsung menjumpai wali amanat untuk memberikan informasi mengenai kendalanya dalam masa perkuliahan. Yang ada, mahasiswa tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, seperti dibicarakannya terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Apabila tidak dapat terselesaikan oleh ketua kelas akan menanyakan perihal kendala tersebut kepada pegawai program studi. Ketika kendala tersebut tidak dapat terselesaikan juga, pegawai program studi akan bertanya kepada ketua program studi, sehingga setiap urusan tidak bisa langsung kepada atasan. Ada aturan-aturan ataupun prosedur yang berlaku untuk dijalankan. Desain organisasi secara umum yang terakhir adalah struktur matriks. Struktur matriks adalah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Contoh yang saya ambil ini memperlihatkan bentuk matriks dalam jurusan administrasi bisnis di sebuah kampus. Departemen Akademik Akuntansi, pengambilan keputusan dan sistem informasi, pemasaran, dan lain sebagainya merupakan unit-unit fungsional. Mereka dilapisi oleh program-program spesifik, yaitu produk. Dengan demikian, para anggota dalam struktur matriks memiliki rantai komando ganda, yaitu pada departemen fungsional mereka dan kelompok produk mereka. Seorang profesor akuntansi yang mengajar pada program kuliah sarjana akan memberikan laporan kepada direktur program sarjana, demikian pula kepada ketua departemen akuntansi. Opsi desain yang baru. Ada dua tipe desain yang baru, yaitu organisasi virtual dan organisasi yang tak terbatas. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Dengan adanya organisasi virtual, maka memungkinkan tiap proyek dikerjakan oleh talenta terbaik, meminimalkan biaya umum birokrasi, dan mengurangi resiko jangka panjang. Contoh yang saya berikan memperlihatkan bahwa organisasi virtual yang mana manajemen melakukan alih daya semua fungsi utama dari bisnis. Inti dari organisasi tersebut adalah sekelompok kecil para eksekutif yang memiliki pekerjaan untuk mengawasi secara langsung dengan organisasi-organisasi lain yang memproduksi, mendistribusikan, dan melaksanakan fungsi penting lainnya bagi organisasi virtual. Garis yang terputus-putus merepresentasikan hubungan yang umumnya dipertahankan di bawah kontrak. Pada esensinya, para manajer dalam struktur virtual menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengordinasikan dan mengendalikan relasi eksternal, umumnya dengan cara kaitan jaringan komputer. Organisasi yang tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Dengan adanya organisasi yang tak terbatas, maka akan menghilangkan batasan vertikal dan horizontal, menghapus hambatan-hambatan eksternal, dan menghapus hambatan-hambatan secara geografi. Multicare adalah perusahaan yang bergerak di jalur bisnis yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1992. Dengan lahirnya Multicare, konsentrasi kekuatan pun disatukan
sehingga kesempatan menjadi perusahaan MLM yang terbaik dan terbesar di Indonesia terbuka lebar. Dalam perjalanan usahanya, Multicard telah berkembang luas hingga ke seluruh pelosok Nusantara dengan dukungan puluhan distribution center guna melayani puluhan ribu anggota dari Sabang sampai Merauke. Rampingan adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuan perampingan adalah meningkatkan ketangkasan dengan menciptakan organisasi yang ramping, terfokus, dan fleksibel. Contoh perusahaan yang melakukan perampingan yaitu PT Matahari Department Store. Pada masa sekarang, yaitu pandemi COVID-19, perusahaan ini melakukan pemotongan gaji. Bahkan, perusahaan ini sempat menutup seluruh gerainya secara serentak dalam skala nasional. Ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi perusahaan. Mengapa struktur-struktur organisasi berbeda? Sebenarnya ada dua model ekstrim dari desain organisasi, yaitu model mekanistik atau mekanistik model, suatu struktur yang dicirikan dengan departementilasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Dan model organik, suatu struktur yang datar menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Contoh kasus ini seperti misalnya pada penerapan PTS Hardware Indonesia (TBK). Sendiri menurut saya masuk ke dalam organisasi model organik karena proses interaksi sendiri bersifat terbuka dan ekstensif, dan komunikasi yang berlangsung dibuat sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Selanjutnya ada 4 faktor penentu struktur organisasi, yaitu strategi organisasi, ukuran organisasi, teknologi, lingkungan. Pertama, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan strategi organisasi. Struktur organisasi adalah alat untuk membantu manajemen dan mencapai tujuannya karena tujuan tersebut berasal dari strategi keseluruhan organisasi, maka masuk akal ketika strategi dan struktur saling terkait. Strategi organisasi ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah strategi inovasi, yang merupakan suatu strategi menekankan pada pengenalan produk dan jasa yang sama. Yang kedua adalah strategi minimalisasi biaya, yang merupakan suatu strategi yang pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Dan yang terakhir adalah strategi imitasi, yang merupakan suatu strategi yang upaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah berlangsung hidup produk tersebut telah terbukti. Di sini saya akan memberikan contoh dari ketiga dimensi struktur organisasi. Contoh kasus strategi inovasi berupaya untuk mencapai inovasi yang bermanfaat dan unik. Tentu saja tidak semua organisasi mengejar inovasi. Seperti Apple dan 3M melakukan, tetapi trailer yang konservatif yaitu Marks & Spencer tidak melakukannya. Contoh kasus strategi minimalisasi biaya yang mengendalikan biaya secara ketat, menahan diri dari menimbulkan biaya-biaya yang tidak perlu, dan memangkas harga dalam menjual produk dasar. Ini menggambarkan strategi yang dikejar oleh Walmart dan para pembuat produk generik atau gerai bahan makanan. Contoh kasus strategi imitasi seperti pabrikan pakaian yang mengikuti strategi ini memproduksi secara massal dengan menyalin gaya desainer sebagaimana perusahaan seperti Hewlett-Packard dan Caterpillar. Struktur organisasi yang kedua adalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya secara signifikan. Contohnya kasus dari ukuran organisasi seperti organisasi-organisasi yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung untuk memiliki lebih banyak spesialisasi, departementilasi yang lebih level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang berskala kecil. Namun ukuran menjadi kurang penting apabila organisasi semakin meluas. Selanjutnya, faktor penentu struktur organisasi yang ketiga adalah teknologi. Istilah teknologi mengarah pada bagaimana organisasi mentransfer input menjadi output. Setiap organisasi sekurang-kurangnya memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Contoh yang saya ambil adalah perusahaan Ford dan universitas. Ford Motor misalkan menggunakan proses perakitan untuk berproduksi. Sebaliknya, universitas memiliki sejumlah teknologi pembelajaran. Pada bagian ini kita tunjukkan bahwa struktur organisasi beradaptasi dengan teknologi mereka.
Faktor penentu struktur organisasi yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan organisasi meliputi institusi dan paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti para pemasok, konsumen, kompetitor, agensi pengaturan pemerintah, dan kelompok desakan dari masyarakat. Lingkungan yang dinamis menciptakan tingginya ketidakpastian secara signifikan bagi para manajer daripada yang statis. Untuk meminimalisasikan ketidakpastian dalam arena pasar yang utama, para manajer dapat memperluas struktur mereka untuk merasakan dan memberikan tanggapan terhadap ancaman. Dari faktor lingkungan adalah perusahaan seperti Pepsi dan Southwest Airlines telah menambahkan departemen jejaring sosial untuk menghadapi informasi negatif, misalkan ketika Microsoft dan Yahoo bergabung agar menjadi lebih baik dalam bersaing dengan Google dalam arena penyedia pencarian secara online. Ada 3 dimensi lingkungan dari organisasi. Yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas mengacu pada keadaan yang mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan. Lalu yang kedua adalah volatilitas. Volatilitas menggambarkan derajat ketidakstabilan di dalam lingkungan. Dan yang terakhir adalah kompleksitas. Kompleksitas adalah derajat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Pada slide ini saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan individual secara preferensi pekerjaan. Yang pertama melalui spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi, tetapi hal itu juga mengurangi kepuasan kerja. Spesialisasi pekerjaan bukan merupakan cara yang selalu berhasil untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah rentang kendali. Rentang yang besar bisa menghasilkan kinerja karyawan yang lebih tinggi, karena rentang yang besar memberi lebih banyak pengawasan jarak jauh dan lebih banyak peluang bagi inisiatif pribadi. Dan yang terakhir adalah sentralisasi. Secara umum, organisasi-organisasi yang tidak perlu sentralisasi menjalankan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Pengambilan keputusan secara partisipatif berhubungan dengan kepuasan pekerja.